Jumpa lagi dengan Taro di sini. Akhir-akhir ini kita mendengar di media yang sangat heboh sekali, yaitu Pusat Data Nasional kena ransomware. Lalu kita berpikir, suatu instansi skala negara aja bisa kena, apalagi kita yang eh, dalam hal skopnya yang pribadi, ataupun juga perusahaan, ataupun juga yayasan, perlu mempertimbangkan. Umumnya reaksi yang saya lihat dari orang-orang terhadap kejadian seperti ini selalu berpikirnya dari sisi teknisnya. Wah, saya perlu membeli tools apa ya? Saya harus punya solusi apa ya? Entah itu firewall, istilahnya mungkin keren-keren ya. Lalu juga ada EDR, NDR, dan segala macamnya gitu. Padahal kalau kita lihat 90% security breach itu diakibatkan dari aspek manusia. Jadi segala sesuatu itu selalu terdiri atas 3 aspek. Yang pertama itu adalah people, yang kedua itu adalah proses, yang ketiga itu adalah teknologi. Nah, orang cenderung melihat segala hal yang berdasarkan dengan cyber security itu dengan aspek teknologinya dan mengabaikan atau melupakan aspek people dan prosesnya. Padahal 90% security breach itu akibat dari faktor orang ya. Apa yang dimaksud dengan faktor orang? Ya, karena ada orang yang ngeklik dari suatu email ataupun dari suatu instant messaging yang ada link tertentu yang atau download sesuatu, bahkan install sesuatu. Jadi mungkin kita masih ingat beberapa waktu yang lalu heboh dari handphone itu ada yang disebut dengan malware APK ya. Kalau dapat pesan bahwa ada paket lalu atau undangan, begitu diklik ternyata itu ada malware yang terinstall di handphonenya kita dan sebagainya. So, itulah contoh dari aspek manusianya. Ketidaktahuan manusia yang mengakibatnya terjebak. Jadi bukan aspek dari sisi teknologinya. So, bagaimana kita mengatasinya? Kita harus melakukan edukasi terhadap usernya, terhadap orangnya. Ketidaktahuannya itu yang perlu kita perbaikin. Dan itu memang aspek yang paling sulit. Kalau beberapa teman-teman yang sudah punya kartu nama saya, di bagian belakang kartu nama saya itu selalu tertulis, security is not something you buy, but something you do. And it takes knowledge and talented people to do it right. Jadi security itu bukan sesuatu kita beli sesuatu, beli tools, beli ini, beli itu. Tetapi lebih kepada apa yang kita kerjakan, what we do. Nah, itulah yang akan menjadi aspek utamanya. Nah, to do it right, untuk melakukan dengan benar, dibutuhkan knowledge, dibutuhkan pengetahuan. Dan selain itu, untuk mengerjakannya itu juga butuh orang yang mengerti. Oleh karena itu, apa solusinya kita melakukan terhadap menghadapi hal-hal seperti itu? Yang pertama adalah security awareness. Jadi karyawan kita, bahkan sampai level direktur ya, itu perlu dididik, perlu diedukasi bahwa hal-hal yang seperti ini berbahaya kalau dilakukan. Jadi bukan melulu karena faktor dari sisi teknikalnya.
Dan hal-hal yang bagaimana kita melakukannya itu, kita juga perlu ada banyak training, dan trainingnya itu cukup komprehensif ya. Jadi nggak semua orang sama, karena ada orang yang terjebak karena aspek ditekan, artinya ditakut-takutin. Dia menerima email, di dalamnya tertulis bahwa kalau kamu nggak klik ini, kamu nanti akunnya akan disuspend dan sebagainya. Dia takut yang seperti itu. Atau ada orang yang terjebaknya karena aspek seperti promo. Ada promo ini, silakan klik ini. Jadi dia mendapat suatu curiosity-nya yang mendapat itu. Nah, aspek orang-orang ini, setiap orang ini akan berbeda-beda perlakuannya. Oleh karena itu, training harus dilakukan dengan sangat serius, bukan sekedar asal training dan user cuma dikasih video ataupun dibuatkan Zoom setahun sekali dan sebagainya, tetapi harus dibikinkan suatu serius, ada kurikulum selama satu waktu jangka panjang, misalnya dalam 1 tahun, supaya kita bisa mengukur si user itu lebih baik atau enggak sesudah kita training. Jadi bukan sekedar kasih training, udah ya, terserah kalian seperti apa. Tapi butuh usernya itu dipantau, diukur. Bagaimana cara mengukurnya? Nah, kita butuh another tools atau cara, yaitu dengan phishing campaign. Jadi kita membuat suatu phishing yang simulated. Jadi bukan phishing yang beneran, tapi simulated terhadap si usernya. Jadi secara diam-diam si user kita kirimin phishing. Kalau dia ternyata ngeklik, nah berarti dia gagal. Berarti kita akan evaluasi lagi. Kenapa gagalnya? Dia sudah ikut training, apakah karena trainingnya dia nggak ngerti, dan sebagainya. Jadi hal itu yang penting. Jadi bukan masalah dari sisi teknologinya saja, tapi juga faktor orangnya. Dan tentu hal yang lain lagi, faktor proses. Berarti ada satu tata kelolanya. Adakah si user, adakah di dalam perusahaan itu ada policy, misalnya dilarang share password, dilarang menggunakan password yang sama, dan seterusnya. Jadi kalau seseorang dia secara mengirim email, ada suatu data sensitif di email itu, lalu dia dihukum. Saya tanya, sudah ada belum peraturan perusahaannya? Kalau peraturan perusahaannya belum ada yang mengatur itu, sebetulnya dia tidak bersalah. Kita mau menghukum dia atas dasar apa? Nah, jadi faktor tata kelolanya, jadi si proses itu juga perlu diperbaiki. Demikian, jadi saya mau menyampaikan bahwa isu tentang security breach itu bukan melulu hanya dari sisi faktor teknologinya. Kita punya PR yang banyak dari sisi people-nya, yang mana people-nya ini bukan melulu tanggung jawab orang IT ya, tapi juga ada aspek dari departemen risk, juga departemen HR-nya yang perlu berperan di situ, bukan melulu dari sisi orang IT. Jadi HR, legal, dan juga risk itu punya peran juga untuk mencegah terjadinya suatu security breach. Dan juga tentunya juga tata kelolanya. Demikian, semoga berguna.